Assalamualaikum Bunda KS. Waalaikumsalam. Apa kabar Bunda Ani? Baik Bunda, terima kasih waktunya pada siang ini memberikan kesempatan saya untuk mewawancarai terkait dalam mengambil keputusan. Nah, di sini itu bagaimana Bunda KS dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral. Terima kasih Bu Ani, itu pertanyaan yang bagus ya, yang biasa kita alami di setiap lembaga. Kami mengidentifikasi masalah di lembaga kami itu kita melihat langsung anak-anak, permasalahan yang ada, yang itu tentunya perlu solusi ya, agar masalah itu tidak berkelanjutan. Semisal ini baru-baru ini di tahun ajaran baru ini ada murid saya itu yang anaknya itu kakak adik sama-sama masuk di lembaga Syarifuddin. Kami punya ada lembaga PAUD itu ada KB dan TK-nya. Si adik itu di KB Syarifuddinnya, si kakaknya di TK Syarifuddinnya. Nah mungkin karena di rumahnya selalu berdua atau selalu berdua karena sama-sama cewek ya, jadi si kakak itu mungkin sayang sama adik apa bagaimana, kok kakaknya itu lebih ke adiknya, jadi dia itu sering sama adiknya di KB-nya, di kelompok bermainnya seperti itu. Jadi itu ketika kita paksa atau kita arahkan gurunya ya, yang juga ikut ambil di sini juga sudah mengarahkan anaknya, tapi mungkin karena masih baru, mau apa ya, masih perlu penyesuaian lingkungan, anaknya belum bisa dipisahkan dengan adiknya. Jadi kami beri waktu selama mungkin 3-4 minggu untuk tetap di adiknya. Nanti kita minta kerjasama dengan guru kelompok bermainnya juga untuk memberikan pengarahan terhadap anak dan pengertian terhadap si anak untuk bahwa seusia dia itu tempatnya di sini begitu. Baik, terima kasih Bunda Pipin. Berarti ini terkait dengan kasus dilema etika ya? Iya, betul. Apakah kasus ini berkaitan dengan buku? Oh tidak. Baik, terima kasih. Selama ini bagaimana Bunda Pipin dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus dilema etika ini pada kasus, dan bagaimana caranya Bunda Pipin untuk mengandung penilaian kebijakan, memutuskan keputusannya bagi anak kasus ini bagaimana? Dalam mengambil keputusan itu, apalagi kebijakan seperti ini mungkin tidak bisa tergesa-gesa ya. Kita harus, yang pertama kita harus komunikasi bagus dengan guru. Nah, permasalahan kita bicarakan, musyawarah dulu dengan guru, terus kita bicarakan masalahnya, terus kita cari solusi. Nah, dimana ini juga berkaitan dengan tumbuh kembang anak, otomatis kita juga harus musyawarah dengan orang tua si anak, seperti itu, orang tua. Jadi sama-sama tahu, sama-sama paham bahwa masalah tentang masalah ini. Jadi nanti ketika saya mengambil kebijakan itu, guru saya selaku kepala sekolah dan serta wali murid yang anak yang bersangkutan itu juga sudah paham bahwa kasusnya seperti ini. Oke, terima kasih. Jadi langkah-langkah dan prosedurnya itu pertama diadakan komunikasi dengan guru dan wali murid dan juga guru KB-nya. Terus hal-hal yang dianggap positif atau efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika terkait dengan komunikasi itu. Dan bagaimana tanggapan wali murid ketika Bunda memutuskan itu? Ketika saya memutuskan dan bermusyawarah dengan wali murid, dan mungkin ini si anak, kita kan juga bermusyawarah dengan wali murid itu harus dengan melihat latar belakang wali muridnya bagaimana. Jadi kita bisa paham, oh wali muridnya seperti ini, jadi kita harus memberikannya seperti ini. Dan kebetulan si anak ini ayah dan ibunya itu orang berpendidikan, jadi mungkin lebih mudah kita memberi pengertian kepada
si wali murid untuk bekerja sama dalam merubah si anak ini agar mau untuk pindah ke TK, tidak lagi bersama adiknya seperti itu. Terima kasih. Apakah ada tantangan dalam pengambilan keputusan? Sampai sekarang belum, masih belum ada, ya, tidak ada tantangan karena memang wali muridnya dan guru kita memang tidak sulit untuk diambil diajak musyawarah. Berarti tidak ada tantangan sama sekali ya. Apakah Bunda Vivin memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bunda Vivin langsung menyelesaikan tanpa prosedur, atau dalam menyelesaikan bentuk dan prosedur seperti apa yang Bunda Vivin dilakukan selama ini? Tentunya harus ada jadwal ya, harus ada jadwal terkait kita juga mengajar begitu kan. Saya selaku kepala sekolah juga disukai dengan kegiatan luar, tentunya harus ada jadwal dan harus ada prosedur. Kapan waktu yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini, kapan waktu yang tepat kita untuk bermusyawarah dengan wali murid seperti itu, apa di jam kerja, apa di luar jam kerja, atau kita berkunjung langsung ke rumah si wali murid, atau bisa dikatakan visit lah seperti itu. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini yang mempermudah dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Ya ada, bukan seseorang ya. Semua guru seperti itu memberikan saran untuk kepala sekolah, selaku saya kepala sekolah seperti itu. Jadi apapun yang saya ambil kebijakan, saya mencoba untuk memberikan informasi itu juga terhadap guru agar masukan dan pemikiran guru itu juga menjadi pertimbangan bagi saya. Jadi koordinasi juga. Ya, koordinasi dulu dengan guru. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bunda Vivin petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi yang dapat kami ambil dari memutuskan kebijakan itu, yang bisa kami ambil itu pelajarannya kita harus komunikasi yang bagus gitu, dan kekompakan, serta saya selaku kepala sekolah secara pribadi saya tidak boleh egois, harus mendengarkan apa yang jadi masukan oleh guru atau teman kita seperti itu. Aspirasi teman-teman itu harus dipertimbangkan. Baik, terima kasih Bunda Vivin terkait dengan pengambilan keputusan dalam menyikapi kasus-kasus di lembaga. Mungkin untuk kedepannya lagi Bunda Vivin bisa membuat keputusan itu menggunakan 9 langkah dan 3 prinsip dan 4 paradigma, yang mana keputusan itu mengenai kasus yang dilema etika yang ranahnya lebih berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Bunda Il. Terima kasih waktunya Bunda Il, Kepala KD Sari Vivin. Saya meminta waktunya sebentar untuk mewawancarai terkait bagaimana Bunda Il dalam mengambil keputusan. Nah, di sini selama ini bagaimana Bunda Il dalam mengidentifikasi kasus yang ada di lembaga yang merupakan kasusnya dilema etika atau rujukan moral. Di sini ya ada ya, untuk tahun kemarin ada apa namanya itu yang atas tadi banyak Dilema etika. Karena ada satu murid ya, dia dari korban bom ya bisa, jadi anaknya itu ikut ibunya, ternyata rumahnya jauh. Saya merasa kasihan ya, karena kenapa apa itu ya, anaknya sudah mulai berani, mulai mandiri, dan juga mulai dapat beradaptasi dengan temennya, tapi tahu-tahu berhenti karena dibawa ibunya ke rumahnya sepi. Ya. Jadi ini anaknya berhenti dari sekolah ya Bunda ya. Berarti ini termasuk kasus dilema etika. Terus bagaimana Bunda Il dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terkait dengan kasus ini? Ya.
pengambilan keputusan kami sudah menghubungi orang tuanya ya, tapi di sini nomornya sudah tidak aktif. Nah, itu kami memutuskan sendiri dengan guru-guru, baiklah kalau begitu biarkan anak itu berhenti, nanti kalau memang dia mau bisa kembali kami terima kembali. Jadi ada faktor kasihan Ya, sama anaknya gitu ya Bunda. Langkah-langkah apa yang bisa Bunda lakukan untuk anak ini bisa sekolah kembali atau menghubungi orang tua, mungkin ada langkah-langkahnya? Ya, saya sudah pernah tanya-tanya ke tetangga sekitarnya ya. Jawabannya bagaimana? Untuk sementara menanggur, nanti kalau dia kembali jangan tak kembali, insya Allah masih mau rujukan. Jadi saya terus komunikasi dengan tetangganya karena HP ibunya sudah tidak aktif. Itu. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilematika ini? Efektifnya ya apa ya? Ya satu ya kita bimbingan sama guru ya. Yang kedua kita cari solusinya, bagaimana solusinya agar anak ini masuk kembali. Salah satunya tadi ya sudah tanya-tanya ke tetangga sekitarnya. Ya. Terus kita berusaha untuk apa ya? Itu loh, mencari informasi selanjutnya. Jadi kita tidak memutuskan hubungan, tentang hubungan agar anak bisa masuk lagi ke sekolah. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilematika ini? Ya, salah satunya ya apa ya? Sama komunikasi kayak gitu ya. Ya, komunikasi tidak ada, sudah putus ya. Terus kami untuk mencari tempat atau rumahnya tidak bisa karena jauh ini, dan lagi orang tuanya sudah apa ya, bekerja dia dititipkan ke indahnya. Apakah Bunda Il memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah Apakah Bunda Il memiliki sebuah jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus ini? Apakah ada penyelesaian di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan dijalankan? Untuk menyelesaikan masalah kami di sini dengan sama rapat lah bersama teman guru, tapi kami masih berusaha untuk menyelesaikannya sendiri ya. Tapi kalau kami merasa tidak mampu maka kami tanya-tanya juga dengan rekan-rekan yang lain. Adakah seseorang atau yang faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau yang membantu Bunda Il dalam mengambil keputusan? Sebenarnya ya salah satunya ya teman guru ya. Terus lagi ada wali murid yang memang bisa diminta bantuan untuk komunikasi dengan anak yang terhidup tersebut atau keluarga yang terhidup tersebut ya. Terus teman-teman yang lebih paham mengerti dengan masalah tersebut. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bunda Il petik dari pengalaman Bunda Il dalam mengambil keputusan dilematika? Pembelajaran yang bisa kami ambil, kami kami dapat pembelajaran bahwa dalam mengambil keputusan itu tidak langsung diputuskan sekaligus, tapi harus ada usaha untuk untuk agar anak itu masuk kembali. Jangan langsung tidak memutuskan langsung, tapi kita masih berusaha agar anak itu masuk kembali ke sekolah. Kasihan kan ya, agar apa lagi ya, komunikasi kita dengan orang tuanya juga nyambung gitu ya, terkomunikasi ya. Oke, baik, terima kasih Bunda Il dalam pengambilan keputusan
dalam kasus-kasus di lembaga. Ini adalah kasus dilematika di mana anak itu berhenti dari sekolah tanpa informasi karena ikut ibunya. Baik, terima kasih. Dan nanti mungkin ada kasus-kasus kembali untuk diselesaikan. Di sini Bunda Il bisa dalam menyelesaikan kasus itu dengan menggunakan 3 prinsip dan menggunakan 4 paradigma. Untuk langkah-langkah pengambilan keputusan itu ada 9 langkah. Mungkin nanti akan saya jelaskan kembali dalam Bunda Il dalam mengambil keputusan, di mana keputusan itu yang merupakan ranah dilema itu yang tidak berbau itu. Baik, terima kasih Bunda Il. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.